Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan taufiknya untuk kita semuanya, sehingga kita bisa tergerak untuk kembali hadir dalam majelis ilmu, dalam pengajian tafsir ayatil ahkam. Semoga kebersamaan kita dalam majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima dan diberikan pahala yang sempurna nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi agung makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita memulai pengajian pagi hari ini lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang masharifuz zakah atau tentang mustahiquz zakah, yaitu penafsiran Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Kita telah jelaskan sebagian penafsiran para ulama terhadap ayat ini, definisi masing-masing dari Al-Asnaf Ats-Tsamaniyah, golongan 8 yang berhak untuk menerima zakat yang disebutkan dalam ayat ini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Nah, sekarang kita akan konsentrasi pada salah satu
salah satu dari asnaf yang 8 ini yang sering diperdebatkan maknanya dan sering disalahpahami maknanya, yaitu fi sabilillah. Fi sabilillah secara bahasa yaitu setiap amal kebaikan. Di jalan Allah artinya setiap amal kebaikan itu disebut fi sabilillah secara bahasa. Namun dalam masalah zakat sebagai salah satu mustahiquz zakah, fi sabilillah itu dikhususkan untuk makna al-ghuzah al-mutatawwi'un, yaitu orang-orang yang berperang secara fisik di jalan Allah secara sukarela. Khusus untuk ini. Imam Ahmad menambahi satu, yaitu al-hajj, yaitu haji. Hanya itu saja. Saya ulangi lagi. Fi sabilillah makna dasarnya pada selain zakat, maka maknanya adalah setiap amal kebaikan. Setiap amal kebaikan namanya fi sabilillah. Namun dalam permasalahan zakat, fi sabilillah itu terkhususkan hanya untuk al-ghuzat al-mutatawwi'un, yaitu orang-orang yang berperang secara fisik di jalan Allah secara sukarela. Mereka tidak dibayar, nama mereka tidak didaftar sebagai tentara yang dibayar oleh negara. Tetapi secara sukarela mereka ikut dalam jihad fisabilillah. Ini yang perlu kita perhatikan. Apa dasarnya? Apa alasannya? Kemarin sudah kita sebutkan salah satu alasannya yang dikemukakan oleh para ulama, bahwasanya dalam ayat At-Taubah surat At-Taubah ayat 60 ini diawali dengan adatul hasr innama, yang berarti sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir dan seterusnya dari 8 golongan itu, tidak untuk selain 8 golongan ini. Apabila fi sabilillah itu dimaknai dengan setiap amal perbuatan yang baik, maka menjadi tidak ada fungsinya pembatasan dengan lafadz innama. Karena kita mengetahui bahwa amal kebaikan, setiap amal kebaikan itu jumlahnya sangat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Amal kebaikan itu jumlahnya tidak terhitung, sangat banyak sekali. Maka jika fisabilillah dimaknai sebagai setiap amal kebaikan, maka akan jumlah mustahiqud zakah itu akan sangat banyak sekali tanpa ada batasnya. Sementara ayatnya membatasi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk 8 golongan saja. Kalau fi sabilillah dimaknai setiap amal kebaikan, maka zakat itu akan untuk semua amal kebaikan yang jumlahnya sangat banyak. Satu itu. Makanya nggak mungkin di sini fisabilillah dimaknai dengan setiap amal kebaikan. Kenapa? Karena akan innama di situ akan menjadi tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya, dan itu tidak mungkin untuk kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga akan terjadi sebuah hal yang penyebutan hal yang tidak ada faedahnya juga. Karena seandainya disebutkan
fisabilillah setiap amal kebaikan, maka tidak lagi diperlukan penyebutan lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Itu tidak lagi diperlukan. Kenapa? Karena memberi kepada orang fakir itu fisabilillah. Memberi kepada orang miskin itu fisabilillah. Memberi orang yang berhutang juga fisabilillah. Lalu kenapa kemudian itu disebut, terus fisabilillah juga disebut? Karena beda, maknanya beda. Fisabilillah artinya al-ghuzah al-mutatawwi'un, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela. Seandainya fisabilillah itu maknanya setiap amal kebaikan, maka ayatnya cukup mengatakan innamas shadaqatu fisabilillah. Udah cukup. Kenapa? Karena semua kalau fisabilillah sudah masuk semua. Lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallaf qulubuhum dan seterusnya sudah masuk semuanya fisabilillah. Nah, dari sini difahami disendirikannya fisabilillah lil fuqara lil masakin menunjukkan bahwa fisabilillah dalam permasalahan zakat maknanya bukan kullu amalin khairiyin, bukan setiap amal kebaikan, tetapi al-ghuzah al-mutatawwi'un, orang yang berperang secara fisik di jalan Allah secara sukarela. Waddalilu ala annahu la yajuzu daf'u zakati likulli ma huwa birrun wa khairun mimma adal asnaf as-samaniyah wa adnal murada biqaulihi ta'ala wa fi sabilillah laisa kulla anwa'il birri wal ihsani min bina'i masjidin wa madrasatin wa mustashfan wa nahwi dzalika huwa qaulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakara zakata innaha la tahillu li ghaniyyin wa la li dhi mirratin sawiyyin. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li rajulaini jaa yas'alanihi az-zakata wa kana qawiyaini in syi'tuma a'taitukuma wa laysa fiha haqqun li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Dalil bahwasanya tidak boleh membayarkan zakat untuk setiap perkara yang baik selain 8 golongan. Dan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah wa fi sabilillah itu bukan setiap jenis kebaikan berupa seperti membangun masjid, membangun sekolah, membangun rumah sakit dan semacamnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa hadis itu menjelaskan Al-Qur'an. Hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran. Fi sabilillah dijelaskan oleh Nabi tentang maknanya secara tidak langsung, bahwa maknanya itu bukan setiap amal kebaikan. Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innaha la tahillu li ghaniyyin. Sesungguhnya zakat itu tidak halal untuk orang kaya. Walalidhi mirratin sawiyin, dan untuk orang yang memiliki kekuatan sehat, kekuatan yang dia bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada 2 orang laki-laki yang datang kepada beliau meminta zakat. Ada 2 orang laki-laki badannya sehat, kuat,
masih muda datang kepada Nabi minta zakat. Apa sabda Nabi kepada keduanya? Beliau mengatakan, in syi'tuma a'taitukuma. Jika kalian berdua menghendaki, aku akan memberi kalian berdua. Tetapi walaysa fiha haqqun li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Tetapi zakat itu tidak ada hak dalam zakat bagi orang yang kaya dan bagi orang yang kuat yang mampu untuk bekerja. Kalian mampu nggak bekerja? Kalian kuat, kalian berdua masih kuat, mampu bekerja. Maka zakat itu tidak ada hak, kalian tidak berhak untuk mendapatkan zakat ini. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dua hadis ini mengharamkan zakat untuk pertama untuk orang yang kaya, yaitu orang yang memiliki harta yang mencukupi dia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ada orang nggak bekerja, nggak ngapa-ngapain, tapi dia kaya. Kok bisa kaya? Ya, kaya kan nggak harus bekerja, bisa jadi dia dapat warisan dari bapaknya, bapaknya kaya raya, meninggal, dia pun menjadi kaya raya mendadak tanpa harus bekerja. Atau mungkin dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat emas misalnya sebesar gentong misalnya. Maka apa? Dia mendadak menjadi kaya tanpa bekerja. Orang yang kaya tidak berhak mendapatkan zakat. Nabi mengharamkan zakat untuk orang yang kaya yang mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan harta yang dimilikinya tersebut. Zakat juga diharamkan oleh Nabi orang yang memiliki kekuatan untuk bekerja. Dia kuat badannya, mampu untuk bekerja, menghasilkan penghasilan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Orang yang kayak begini juga tidak boleh untuk diberikan zakat. Berdasarkan dua hadis yang tadi kita sebut, innaha la tahillu li ghaniyyin wala li dzi mirratin sawiyyin. Dan hadis perkataan Nabi kepada dua orang laki-laki muda yang kuat yang minta zakat, Nabi mengatakan, in syi'tuma a'taitukuma wa laisa fiha haqqun li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Orang yang kuat yang mampu bekerja itu tidak memiliki hak terhadap harta zakat. Hadirin rahimakumullah, karena dalam masalah memberi ini atau masalah bagi-membagi itu terkadang orang itu meskipun kaya minta bagian. Terkadang orang itu kalau ada bagi-membagi, meskipun dia muda kuat, dia minta bagian. Itu sudah umum kayak seperti itu. Kalau ada pemerintah bagi ini dan bagi itu, ada bantuan ini, bantuan itu, kadang yang kaya pun merasa iri karena tetangganya dikasih, dia tidak dikasih. Padahal dia kaya, padahal dia mampu untuk bekerja. Tetapi kalau ada bagi-membagi, mereka merasa miskin semua. Tetapi kalau ada tarikan, iuran, maka semua merasa miskin. Nggak mau ditarik dalam jumlah yang besar misalnya. Nah, itu sudah secara alamiah. Karena itulah maka kalau kita sebagai wakil dari muzaki untuk memberikan zakat, atau kita muzaki untuk memberikan zakat, jangan kita berikan zakat kita kepada orang yang kaya, satu. Kemudian yang kedua, orang yang
orang yang kuat, yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Hadirin rahimakumullah. Fadallana hadithun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwal mubayyinu lima anzalallahu fi kitabihi ba'dha a'malil birri la kulliha wa huwal jihadu. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa di mana hadis itu menjelaskan Al-Quran, menjelaskan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Menjelaskan bahwa fisabilillah dalam ayat tersebut adalah sebagian dari amal kebaikan, bukan seluruh amal kebaikan, membatasi. Jadi kalau ayatnya wa fisabilillah itu kan umum, wa fisabilillah, yaitu setiap amal kebaikan. Tetapi kemudian hadis datang untuk membatasi bahwa fisabilillah yang dimaksud di situ bukan semua amal kebaikan, tetapi sebagian amal kebaikan, yaitu jihad. Nah, sebagian amal kebaikan yaitu al-jihad fisabilillah, yaitu perang secara fisik fisabilillah. Jihad yang dimaksud di sini pun yaitu perang secara fisik, bukan perang pemikiran, bukan perang perang argumentasi, perang hujjah, bukan, tetapi perang secara fisik melawan orang kafir. Wa yadkhul fi dzalikal hajj indal Imam Ahmad. Masuk di dalamnya adalah haji menurut Imam Ahmad. Jadi dua kalau menurut Imam Ahmad. Selain Imam Ahmad hanya al-ghuzah, al-mutatawwi'un, orang yang berperang fisabilillah secara sukarela. Imam Ahmad menambahkan satu, yaitu al-hajj. Enggak ada yang menambahkan para imam selain Imam Ahmad dengan bentuk kebaikan yang lainnya. Walam yakul inna kalimata wa fi sabilillah ta'ummu kulla masyru'in khairiyyin ahadun minal a'immatil mujtahidin. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa kalimah wa fi sabilillah itu umum berlaku untuk setiap amal kebaikan. Enggak ada seorang pun mujtahid, tidak ada seorang pun imam mujtahid yang mengatakan itu. Enggak ada seorang pun imam mujtahid yang mengatakan bahwa fisabilillah berlaku umum untuk setiap amal kebaikan. Satu pun enggak ada. Innama dzalika dzakarahu ba'dul hanafiyyati minal mutaakhirin mimman laisa min ashabi Abi Hanifah alladzina hum mujtahidun faharamun ayyukhadha biqauli hadzal alim wa hadzal qawlu mukhalifun likathirin min mutunil hanafiyyati wa syarhihal musarrahi fiha bi anna zakata la tusrafu li bina'i masjidin wa siqayatin wa islahi turuqin wa nahwiha li adami tamliki wa kadza la tusrafu ila takfini mayyitin falyuraji'ha man syaa'a. Yang menyatakan bahwa fisabilillah itu setiap amal kebaikan, itu ada seorang alim dari madhab Hanafi, tetapi dia bukan ashabu Imam Abu Hanifah. Dia bukan mujtahid, tingkatannya bukan mujtahid. Dia salah satu dari ulama mutaakhirin, ulama belakangan dalam madhab Hanafi, yang mengatakan bahwa fisabilillah setiap amal kebaikan. Tetapi
Pernyataan ini pertama muncul dari seseorang yang bukan mujtahid. Muncul dari seseorang yang bukan mujtahid. Pertama. Yang kedua, pendapat ini bertentangan dengan pendapat mujtahid. Dia bukan mujtahid, pendapatnya bertentangan dengan pendapat mujtahid. Maka haram untuk mengambil pendapat orang ini. Nah, orang ini nggak boleh pendapatnya diambil. Kenapa? Bertentangan dengan ijma. Semua para ulama mujtahidin nggak ada yang mengatakan kayak begitu. Dia sendiri yang mengatakannya dan dia bukan mujtahid. Maka pendapatnya tidak bisa diambil, tidak bisa dipakai, tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Dan juga bertentangan dengan matan-matan kitab dalam mazhab Syafi'i dan syarahnya, di mana di sana disebutkan bahwasanya zakat itu tidak boleh ditasarrufkan untuk pembangunan masjid, untuk memperbaiki jalan dan lain-lain. Kenapa? Karena li'adami tamlik, karena nggak ada kepemilikan di situ. Tidak ada kepemilikan. Zakat itu dipermilikkan. Zakat itu diberikan sebagai milik orang, bukan menjadi bukan tidak tamlik. Kalau kita misalnya berikan zakat kepada orang miskin, maka zakat yang kita berikan kepada orang miskin itu menjadi milik dari orang miskin itu. Zakat yang kita berikan kepada al-gharim, orang yang terbelit hutang, itu adalah menjadi milik dia untuk bisa bayar hutang. Harta yang kita berikan kepada budak mukatab, itu adalah menjadi milik dari budak mukatab itu, dengannya dia bisa membebaskan dirinya. Tetapi kalau untuk membangun masjid, milik siapa masjid itu? Menjadi milik enggak? Menjadi milik seseorang apa enggak? Enggak. Zakat itu untuk dipermilikkan, bukan untuk dipakai bareng-bareng. Apalagi yang pakai ada yang kaya, ada yang miskin. Yang masuk masjid apakah orang miskin semua? Enggak, orang kaya juga masuk. Orang yang muda, yang kuat badannya juga masuk ke masjid. Kalau untuk membangun jalan, apakah yang lewat jalan itu hanya orang miskin saja? Orang kaya juga lewat, malah sering lewat orang kaya. Pakai mobil lagi. Jadi ini apa? Nggak cocok, ya, nggak cocok. Jika dimaknai seperti itu. Zakat itu adalah litamlik, untuk dipermilikkan kepada asnaf as-samaniyah, golongan yang 8, bukan untuk dipinjamkan atau untuk boleh dipakai, bukan, tetapi untuk menjadi milik dari al-asnaf as-samaniyah. Demikian juga tidak boleh zakat itu untuk mengkafani mayit, itu juga tidak boleh. Dibelikan kain kafan kemudian untuk mengkafani mayit, itu tidak diperbolehkan. Falyuhdhar min haula'il ladzina yalumuna hadhil amwala bismil mustashfa aw bina'i jami'in aw bina'i madrasatin minaz zakawati. Haula'i haramun 'alaihim wa haramun 'alal ladzina yu'tunahum li'annahu law kana kullu amalin khairiyyin yadkhulu fi qawlihi ta'ala wa fi sabilillah ma qala ar-rasul laisa fiha haqqun li ghaniyyin wala liqawiyyin muktasib. Maka hendaknya diwaspadai orang-orang yang suka mereka mengumpulkan harta zakat dengan nama pembangunan rumah sakit, dengan nama pembangunan masjid, dengan nama pembangunan madrasah, pembangunan pondok pesantren. Mereka mengumpulkan harta zakat
zakat untuk kepentingan itu. Waspadai mereka itu karena ini haram bagi mereka. Haram bagi mereka untuk melakukan hal itu. Karena jika setiap amal kebaikan itu masuk dalam makna fisabilillah dalam masalah zakat, tentu Nabi tidak akan mengatakan bahwa zakat itu tidak ada hak untuk orang kaya dan orang yang kuat bekerja. Tentu Nabi tidak akan mengatakan begitu. Kalau memang zakat bisa diperuntukkan untuk kullu amalin khairiyyin. Fa in qila innal murada biqaulihi ta'ala wa fi sabilillah kullu amalin khairiyyin qulna hadza khilafu ma fahimahu ulamaul Islam fi tafsiri hadhil ayah fa innahum fassaruha bil ghuzati. Jika dikatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah wa fi sabilillah itu setiap amal kebaikan, maka kita jawab pendapat seperti ini bertentangan dengan apa yang telah difahami oleh para ulama Islam dalam menafsirkan ayat ini. Karena semua para mufassir menafsirkan ayat ini bil ghuzati, yaitu dengan orang-orang yang berperang. Nggak ada yang memaknainya dengan setiap amal kebaikan. Hanya satu tadi ulama mutaakhirin, bukan mujtahid dari kalangan mazhab Hanafi. Dan itu bertentangan dengan Imam Abu Hanifah, bertentangan dengan ashabu Imam Abu Hanifah, bertentangan dengan semua para ulama mujtahid. Maka pendapatnya tidak bisa dipakai, dibuang saja pendapatnya tersebut. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang kita menyebut pernyataan dari para ulama yang mu'tabar, para ulama mujtahid tentang makna wa fi sabilillah dalam ayat tentang mustahik zakat ini. Qala al-Imam Malikun sahibul madhab. Imam Malik bin Anas, pemilik madhab Maliki. Beliau mengatakan subulullahi katsiratun walakinni la a'lamu khilafan fi anna al-murada bi sabilillahi hahuna al-ghazwu. Imam Malik mengatakan subulullah, jalan-jalan Allah, maksudnya kebaikan-kebaikan itu banyak, jumlahnya banyak. Tetapi aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa yang dimaksud dengan sabilillah di sini dalam masalah zakat itu adalah al-ghazwu, perang. Siapa yang mengatakannya? Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik. Al-Imam Malik, beliau mengatakan nggak ada khilaf di antara para ulama bahwa yang dimaksud fisabilillah dalam masalah zakat adalah al-ghazwu, yaitu perang. Zakarahul Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi fi ahkamihi. Nah, pernyataan Al-Imam Malik ini disebutkan oleh Abu Bakar Ibnul Arabi dalam kitab ahkamnya. Ahkam Al-Quran, Ahkamul Quran. Beliau menyebutkan pernyataan Imam Malik ini. Ini dalam mazhab apa? Mazhab Maliki. Sekarang dalam mazhab Hanafi. Wa qala al-Badr al-Aini al-Hanafi fi Umdatil Qari. Qala Ibnul Munzir fil Ishrafi qaulu Abi Hanifata wa Abi Yusufa wa Muhammadin sabilullahi huwal ghazi. Al-Badr al-Aini al-Hanafi, bermadhab Hanafi, dalam kitab Umdatul Qari
Beliau mengatakan, Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ishraf mengatakan, perkataan Imam Abu Hanifah dan dua sahabat Imam Abu Hanifah. Siapa dua sahabatnya? Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan, yang juga sudah mencapai derajat mujtahid. Imam Abu Hanifah dan dua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad, mengatakan, sabilullah adalah huwal ghazi, adalah orang yang berperang. Orang yang berperang di jalan Allah. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah dan dua sahabatnya mengatakan itu. Imam Malik mengatakan itu. Imam Abu Hanifah dan dua sahabatnya juga mengatakan hal yang sama. Bahwa sabilullah fi sabilillah artinya adalah al-ghuzat, orang-orang yang berperang. Wa qala al-imamul mujtahid Muhammad bin Hasan. Ini tadi Muhammad bin Hasan yang bermadzhab Hanafi, ba'da an saqa haditha Atha ibn Yasar an Abi Sa'idin al-Khudri marfu'an la tahillu sadaqatu li ghaniyyin illa li khamsatin li ghazin fi sabilillah. Beliau Al-Imam Al-Mujtahid Muhammad bin Hasan, ketika beliau menyebut hadis Atha bin Yasar dari Abi Sa'id al-Khudri, hadis marfu' yang mengatakan zakat itu tidak halal untuk orang kaya kecuali untuk 5 orang. Salah satunya li ghazin fi sabilillah, untuk orang yang berperang fi sabilillah. Disebut hadisnya seperti itu, disebut illa li khamsatin, terus disebut li ghazin, untuk orang yang berperang fi sabilillah. Al-hadis. Wa bihadza na'khudhu. Dengan hadis ini kita ambil bahwa fisabilillah maknanya adalah al-ghazi fisabilillah. Wal ghazi fisabilillah idza kana lahu anha ghina yaqdir bi ghinahu 'alal ghazwi lam yustahab lahu ayakhudha minha syai'an. Orang yang berperang di jalan Allah, jika dia memiliki kekayaan, yang dengan kekayaannya itu dia mampu untuk berperang, maka tidak disunnahkan dia untuk mengambilnya, meskipun boleh. Nah, boleh. Ini kan disebutkan bahwa zakat boleh untuk orang kaya apabila dia itu berperang fisabilillah. Tetapi itu diberikan untuk kebutuhan perang saja. Untuk kebutuhan perang. Ketika dia mau perang, kemudian apa yang dia butuhkan ketika dia berperang dan untuk keluarganya yang ditinggalkan berperang, apa yang dia butuhkan dipenuhi. Apabila ketika sudah selesai perang, ternyata diperkirakan perang akan berjalan lama, ternyata sebentar musuh sudah kalah, kemudian pulang, ternyata harta zakat yang diberikan untuk perang tadi masih tersisa, maka harus dikembalikan lagi. Harus dikembalikan lagi sisa dari harta zakat tersebut. Karena dia orang kaya. Orang kaya kalau dia diberi sebagai fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, maka diberi secukupnya untuk kebutuhan di saat mereka berperang. Naqalahu al-Kautsari fi maqalatihi. Wa qala an-Nawawi. Jadi sudah dua mazhab yang kita sebutkan, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, semua mengatakan bahwa yang dimaksud adalah al-ghazi, orang yang berperang. Sekarang dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, atau kita sebutkan dulu perkataan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'i. Fi syarhil muhadzab ma nassuhu
Wa fi sabilillah fa innal murada bihi wa ba'duhum wa humul mutatawwi'una alladhina la haqqa lahum fid diwan wa lam yudhkaru bismihim al-khassi. Imam Nawawi yang Asy-Syafi'i, yang bermadzhab Syafi'i mengatakan wa fi sabilillah, yang dimaksud dengannya adalah sebagian sabilillah, sebagian amal kebaikan, bukan semuanya, tetapi sebagian amal kebaikan. Dan mereka adalah orang-orang yang secara sukarela, mereka yang secara sukarela melakukan perang, yang nama mereka tidak disebut secara khusus di di diwan, artinya dalam catatan negara sebagai salah satu tentara Islam, itu tidak tercatat namanya, sehingga dia nggak ada gaji. Kalau tentara-tentara sekarang, tentara Indonesia, tentara mana saja, itu kan dibayar, ada gajinya, perang atau nggak perang, setiap bulan ada gajinya. Kalau misalnya mereka perang melawan orang kafir, tapi mereka bergaji, itu tidak dikasih zakat. Yang dikasih itu adalah yang sukarela mengikuti peperangan, itu yang dikasih zakat untuk kebutuhan perang itu. Nah, Imam Nawawi Asy-Syafi'i menyebutkan itu, bahwa fisabilillah adalah untuk orang yang berperang secara sukarela, yang namanya tidak dicatat dalam catatan sebagai tentara yang dibayar oleh negara. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, Imam Nawawi juga mengatakan, wahtajja ashabuna bi annal mafhuma fil isti'malil mutabadir ilal afham anna sabilallahi ta'ala huwal ghazwu wa aktsaru ma jaa fil Qur'anil aziz kadzalika wahtajja al ashabu aidan bi hadithi Abi Sa'idin as-sabiq fi faslil gharimin la tahillu sadaqatu li ghaniyyin illa li khamsatin fa dzakara minhum al-ghazi wa laysa fil asnafi thamaniyati man yu'ta bismil ghuzati illa alladhina nu'tihim min sahmi sabilillahi ta'ala. Imam Nawawi juga mengatakan bahwa ashab kita dalam mazhab Syafi'i itu berhujjah bahwasanya yang dipahami dalam penggunaan makna yang awal, penggunaan makna yang langsung difahami oleh orang, sabilillah itu adalah perang. Jadi itu namanya al-makna al-mutabadir, makna yang pertama kali muncul. Ketika makna itu diucapkan, umumnya orang akan memahaminya itu. Ketika disebutkan kata fi sabilillah, maka orang akan langsung paham, oh maksudnya perang. Itu namanya al-ma'nal mutabadir dari fi sabilillah adalah perang. Maka wa fi sabilillah dalam masalah zakat itu dipahami dengan makna yang mutabadir, yaitu makna perang. Ini satu. Dan dalam Al-Quran rata-rata fisabilillah itu maknanya adalah perang. Ada yang tidak bermakna perang, tetapi sedikit. Rata-rata maknanya adalah perang. Nah, ini yang pertama, dasarnya. Yang kedua, dasarnya adalah hadis yang tadi juga disebutkan, yang sudah kita sebutkan, yaitu hadis la tahillu shadaqah li ghaniyyin illa li khamsatin. Zakat itu tidak halal untuk orang kaya kecuali untuk 5 orang. Nah, 5 orang itu disebut salah satunya
dalam hadis itu al-ghazi, orang yang berperang. Padahal dalam asnaf 8 tidak ada yang memiliki makna al-ghazi kecuali fisabilillah. Kecuali fisabilillah. Lil fuqara bukan ghazi, wal masakin bukan ghazi. Kemudian apalagi al-gharimin bukan ghazi. Kemudian al-mu'allaf qulubuhum juga bukan ghazi. Ibnu Sabil juga bukan ghazi. Satu-satunya itu adalah fisabilillah. Maka berarti Nabi di sini sedang menjelaskan bahwa yang dimaksud wa fisabilillah di dalam ayat tentang mustahik zakat atau ayat 60 adalah al-ghazi. Itu yang difahami, bahwa Nabi menjelaskan tentang makna wa fisabilillah bahwa maknanya adalah al-ghazi. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Sekarang Imam Syafi'i. Wa qala al-Imam Syafi'i. Kalau tadi Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'i, sekarang Imam Syafi'inya sendiri. Wa qala al-Imam Syafi'i sahibul madhab fi akbari kutubihi kitabil Imam Syafi'i sahibul madhab asy-Syafi'i, dalam kitab yang paling besar beliau yang beliau karang, judulnya kitab Beliau mengatakan yambaghi liwali sadaqah ayabda'a fayamura bi ayyaktuba ahlus sahman bi ayyaktuba ahlas sahman wa yudha'una mawadhi'ahum wa yuhsi kulla ahli sinfin minhum ala hiddatihim fayuhsi asma'al fuqara'i wal masakini wa asma'al gharimina wa ibnis sabili wal mukatabina wa asma'al ghuzati. Imam Syafi'i dalam kitab yang intinya bahwa beliau itu bagi orang bagi amil syar'i yang mereka bertugas untuk mengambil dan mentasarufkan zakat, hendaknya mereka melakukan ihsa, melakukan pendataan, semacam melakukan pendataan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Siapa? Orang-orang fakirnya siapa saja di daerah ini, nama-namanya catat. Orang-orang miskinnya catat. Kemudian gharimnya catat, siapa saja. Ibnu Sabilnya catat. Mukatabnya, budak mukatabnya catat, siapa saja. Kemudian disebutkan, beliau menyebutkan nama-nama orang yang perang, catat. Nah, beliau langsung begitu. Dalam kitab apa? Asma'a al-ghuzat. Beliau tidak mengatakan asma'a fisabilillah atau asma'al mudarrisin, asma'al masyayikh. Ini kiai-kiai ini siapa saja namanya dicatat, nanti dikasih zakat. Enggak ada kayak begitu. Nama-nama guru-guru dicatat, enggak. Tapi yang dicatat adalah asma'al ghuzah, yaitu nama-nama orang-orang yang berperang. Itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i pun memahami wa fisabilillah itu maknanya adalah al-ghuzat, yaitu orang yang berperang, bukan setiap amal kebaikan. Yang terakhir sekarang mazhab Hambali. Tadi sudah 3 mazhab kita sebutkan, mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Hanafi, kemudian Syafi'i. Yang sekarang yang terakhir adalah mazhab Hambali, yaitu pernyataan di sini Ibnu Qudamah. Wa qala Ibnu Qudamah al-Hambali fi kitabihil Mughni ma nassuhu hadha sinfu sabi'u min ahli zakati
wala khilafa fi istihqaqihim wa baqa'i hukmihim wala khilafa fi annahum al-ghuzatu fi sabilillah li'anna sabilallahi indal itlaqi al-ghazwu. Al-Hambali mengatakan bahwa bagian atau kelompok yang ketujuh dari ahluz zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat, tidak ada khilaf bahwa mereka fisabilillah, kelompok yang ketujuh itu berhak, bahwa mereka itu berhak untuk menerima zakat dan hukumnya itu tetap berlaku. Tidak ada khilaf tentang hal itu. Juga tidak ada khilaf, kata Ibnu Qudamah, tidak ada khilaf bahwasanya mereka fisabilillah itu adalah al-ghuzatu fisabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Alasannya kenapa? Karena li'anna sabilallah, karena sabilallah indal itlaq, ketika dimutlakkan maka maknanya adalah al-ghazwu, maknanya adalah perang. Jadi ketika disebut sabilillah, sabilullah mutlak seperti itu, maka maknanya adalah al-ghazwu, maknanya perang. Karena itulah dimaknai dengan perang. Hadirin rahimakumullah, karena itulah maka kesimpulannya kita mesti berhati-hati dan waspada terhadap pemikiran-pemikiran yang baru yang sekarang sedang berkembang, yang meluaskan makna fisabilillah dengan makna kullu amalin khairiyin, setiap amal kebaikan, sehingga mereka kemudian memanfaatkan harta zakat untuk kepentingan pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan mushola, bahkan untuk beasiswa, untuk membangun jalan dan sebagainya. Praktek seperti ini dan pendapat seperti ini adalah pendapat yang tidak benar, pendapat yang menyimpang, bertentangan dengan ijma al-mujtahidin yang seperti yang tadi kita sebutkan, bertentangan dengan ijma al-mufassirin, para ulama tafsir, bertentangan dengan hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa zakat tidak boleh untuk orang kaya, tidak boleh untuk orang yang kuat dan seterusnya, dan bahwa zakat itu untuk dipermilikkan, bukan untuk sekedar dimanfaatkan oleh setiap orang, dan seterusnya, dasar-dasar yang sangat banyak yang telah dikemukakan oleh para ulama. Maka jangan kita terpengaruh oleh pemahaman yang menyimpang dalam masalah ini yang meluaskan makna tersebut. Di antara tokoh yang dikenal meluaskan makna fisabilillah dengan setiap amal kebaikan adalah seorang namanya Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi ini orang dari kalangan kelompok Hizbul Ikhwan yang tidak bisa pendapat-pendapatnya diambil. Dia bukan mujtahid, sama sekali bukan mujtahid yang boleh pendapatnya untuk dipakai, tidak boleh. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan kembali masih dalam seputar pembahasan tentang zakat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.